Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, problema perselisihan dan pertikaian dalam memahami agama di Aceh antara lain adalah dalam memahami dhamir huwa kembali kepada insan kamil yaitu Muhammad, dalam menafsirkan surat Al-Ikhlas. Kebanyakan ulama-ulama di Aceh memahami bahwa penafsiran Syekh Abdul Karim Al-Jilli sangat bersalahan, karena mereka berpendapat bahwa mengkhabarkan Allah dari huwa yang kembali kepada Muhammad, bahwa Muhammad itu adalah Allah, tidak mengembalikan dhamir huwa kepada ma'bud bil haq. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang mulia murabi arwahina Abuya serta keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kami hormati para wali-wali Nangro, gubernur, MPTTI senusantara yang telah hadir di tempat yang berbahagia ini, Bapak Bupati Aceh Barat, Bapak Ketua Ratib Seribe Indonesia, Pak Dandim, Bapak Kasren yang telah hadir di tempat ini juga yang kami muliakan, serta Pak Kapolres, abu-abu muda, tengku-tengku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami bacakan makalah yang kedua, yaitu berjudul Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Akidah ini merupakan dasar pokok dari ajaran keislaman di mana-mana bagi penganut yang beragama Islam. Lalu akidah ini bagi orang yang belum bertasawuf hanya sekedar ilmu yang diperoleh oleh akal, terletak di kepala. Adapun bagi mereka yang telah bertasawuf, yaitu orang yang telah dapat menjalankan kemauannya untuk hadir di hadapan Allah, maka akidah ini bercahaya pada hatinya, bukan hanya sekedar ilmu dan akal, akan tetapi dia telah dapat mencintai Allah, sebab akidah ini cahayanya sudah berada di dalam hatinya. Adapun setelah ia memahami ilmu kesufian, maka akidah ini telah memantul cahayanya pada ruh dan sir. Dia telah dapat menyaksikan keberadaan Allah baik pada dirinya dan di mana-mana, sebab nafsu ini telah hilang wujudnya dan dia telah berada di i'tibar zat dan di dalam syu'unnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, problema perselisihan dan pertikaian dalam memahami agama di Aceh antara lain adalah dalam memahami dhamir huwa kembali kepada insan kamil yaitu Muhammad, dalam menafsirkan surat Al-Ikhlas.
kebanyakan ulama-ulama di Aceh memahami bahwa penafsiran Syekh Abdul Karim Al-Jili sangat bersalahan, karena mereka berpendapat bahwa mengkhabarkan Allah dari huwa yang kembali kepada Muhammad, bahwa Muhammad itu adalah Allah, tidak mengembalikan dhamir huwa kepada ma'bud bil haq, sebagaimana tafsir ibari atau tafsir umum yang sesuai dengan asbabun nuzul. Sedangkan tafsir yang dimaksud dari mengembalikan dhamir huwa kepada Muhammad adalah tafsir isyari bagi orang khawas. Kami dari Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf atau MPTT adalah orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman dan akidah ini harus bertempat pada nafsu mutmainnah sebagai ujung dari tauhid tasawuf, yaitu mereka memahami akidah di atas nafsu mutmainnah, agar akidah ini bercahaya di dalam batinnya, tidak sebagaimana kebanyakan ulama memahami akidah di atas nafsu ammarah dan lawwamah. Maka akidah ini dalam pelaksanaannya mirip dengan Mu'tazilah, sebab belum bertasawuf baik atau hudur hati di hadapan Allah, maka hawa sebagai nyawanya nafsu dan waham terlihat selain Allah mencampuri akidahnya atau imannya, penyebab dunia sangat berbunga-bunga dalam batinnya. Dia belum dapat mencintai Allah dan Rasul, dan belum dapat bersamanya. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ma'a man ahab. Manusia itu beserta orang yang dia cintai. Jangan hanya semata-mata dunia dan selain Allah yang menjadi ingatan dan cita-cita. Bila mana akidah atau keimanan ini sudah berada pada tingkatan maqam tasawuf, maka dapat menghilangkan hawa nafsu. Tetapi bila mana berada pada tingkatan kesufian, maka akidah ini dapat menghilangkan wujud nafsu. Maka Syekh Abdul Karim Al-Jili mengembalikan dhamir huwa kepada insan kamil dalam menafsirkan surat Al-Ikhlas adalah insan yang telah hilang wujudnya kembali kepada wujud Allah. Karena Syekh Abdul Karim Al-Jili adalah salah seorang tokoh sufi besar sedunia, dan itu juga sedang dilatih-latih oleh pakar-pakar dan anggota Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, agar supaya hilang syirik khafi pada batinnya. Dengan tamkin, tidak ada wujud perbuatan, sifat dan zat selain daripada Allah atau wujud istiqlal. Sedangkan diri kita dan alam semesta adalah wujud istifadah atau wujud limpahan dari wujud Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili sebagai salah seorang ulama besar di Aceh pada masa lalu di dalam kitab Tambihul Masyi. Apakah ulama-ulama Aceh tidak mengakui Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ulama yang dapat menzahirkan Islam senusantara dan Aceh cukup berjaya pada masa itu, agar hidupnya dapat bersama Allah
tidak bersama wujud nafsunya, maka akan tercapailah dan mudahlah memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Allah dan Rasul, dan dapat dilaksanakan dengan sempurna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak ada wujud nafsunya, wujudnya adalah wujud Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Kesimpulannya, bahwa yang diperjuangkan oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia atau MPTTI bukan memutarbalikkan akidah, akan tetapi supaya akidah ini dapat berakar tunjang dalam batin-batin umat, sehingga hilanglah kenifakan dan kesyirikan, dapat bergaul baik, berkasih sayang, serta menjunjung tinggi perintah dan larangan di dalam kehidupan. Dari itu, kepada jamaah MPTTI harus dapat mengangkat ratib seribe di mana-mana, agar akidah atau keimanan kita dapat terangkat kepada makam ihsan dengan dasar tajalli untuk dapat syuhud menzahirkan ma'rifat tauhid irfani. Marilah bersama-sama kita melaksanakan ratib seribe di mana-mana untuk menghilangkan kesyirikan baik zahir maupun batin, agar Islam ini kembali bercahaya dengan menjalankan syariatnya dan mudah kita lakukan di mana-mana. Inilah di antara lain perjuangan dakwah tauhid tasawuf. Oleh karena itu, wahai ulama-ulama, marilah bersama-sama kita bergabung dengan tauhid tasawuf dan tauhid sufi, agar cahaya Allah dan cahaya Rasul senantiasa bersama kita. Jangan hanya cahaya dunia, kedudukan, pangkat, harta dan kesenangan hidup di dunia itu yang menjadi cita-cita zahir pada tingkah itu menjadi cita-cita zahir pada tingkah laku dan perbuatan kita. Karena cinta dunia adalah merupakan sumber dari semua kesalahan, baik itu pembunuhan, pertikaian, permusuhan, perzinahan, narkoba, sabu-sabu, pelecehan seksual, menyalahgunakan jabatan, dan putus hubungan silaturahmi sebagai pemerintah, ulama, dan putus hubungan silaturahmi karena tidak ada cahaya Allah dan cahaya Rasul bersama kita, karena sangat kuat cinta pada dirinya atau dunia, baik sebagai pemerintah, ulama, cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat biasa. Sekian dan demikian dari Tengku Yuanman Pesantren Baitul Hikmah, Labuhan Haji Timur. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi telah kita dengarkan pembacaan buku dari Abuya Kiai Jamal. Apakah buku tersebut itu meresahkan atau tidak? Meresahkan. Apakah kita bakar atau tidak? Bakar. Oleh karena itu, kepada Tengku Wahyu membawa tempat bakar.
Allahu Akbar. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana bisa? Bahwa ketahuilah para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pembakaran atau pemusnahan daripada buku aliran yang menyimpang ini bukanlah karena asas kebencian, tapi justru karena kasih sayang yang Abuya terhadap kita semua, agar supaya